Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman terhadap ex-Wakil DPR RI Aziz Syamsuddin dalam sidang yang digelar hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Adapun dalam perkara ini, Aziz diketahui dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap ex-penyidik KPK Stefanus Robin Patujuh dan seorang advokat bernama Maskur Husain. Rizky Sandi Saputra, jurnalis Tribun News, akan menginformasikan bagaimana jalannya sidang dan juga vonis dari hakim. Rekan Rizky, bagaimana putusan hakim pengadilan tipikor terhadap Aziz Syamsuddin? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners, seperti tadi yang disampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis 17 Februari 2022, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menggelar sidang putusan terhadap ex-wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin atas perkara tindakan suap begitu kepada ex-penyidik KPK yakni AKP Stefanus Robin Patujuh dan juga seorang pengacara yakni Maskur Husain, di mana dalam perkara ini Aziz dinyatakan bersalah begitu telah melakukan tindak pidana suap kepada kedua orang tersebut dan dinyatakan divonis 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun penjara begitu untuk pidana badan atau pidana kurungan penjara. Sebagai informasi, Dea, putusan ini lebih rendah dibandingkan jika dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK yang menuntut Aziz Syamsuddin itu dibui selama 4 tahun 2 bulan. Adapun selain itu juga Aziz didenda pidana untuk membayar denda sebesar 250 juta, subsidiar 4 bulan penjara. Jika Aziz tidak, dalam artian ini, jika Aziz tidak membayar pidana denda ini, maka yang bersangkutan akan dipidana penjara selama 4 bulan penjara, begitu deh. Ya, lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim ini menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara yang diketahui lebih rendah dari tuntutan sebelumnya, Rizky? Ya, jadi Dea, setidaknya ada 2 pertimbangan, yakni hal yang memberatkan dan juga hal yang meringankan kepada Aziz Syamsuddin dalam menjatuhkan dalam putusannya ini. Hakim menyatakan hal yang memberatkan yakni perbuatan Aziz sangat tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kedua, perbuatan Aziz juga dinyatakan telah merusak citra DPR terhadap pandangan masyarakat yang merupakan wakil rakyat gitu. Mengingat posisi Aziz saat melakukan tindak pidana itu menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPR RI. Dan juga Aziz dinyatakan tidak menyatakan bersalah gitu atau terlalu optimis kalau dirinya tidak bersalah gitu dalam persidangan. Dan hal yang meringankan tadi hakim menyatakan kalau Aziz memiliki pertanggungjawaban untuk keluarganya dan juga tidak pernah dihukum, begitu deh. Iya, lalu selain vonis 3,5 tahun penjara ini, apakah ada pidana tambahan yang dijatuhkan hakim kepada Aziz? Ya, jadi Dea dan juga Tribuners bisa disampaikan mengingat Aziz Syamsuddin juga merupakan seorang politisi. Dengan vonis hukuman ini, tadi Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis pidana tambahan berupa hak politik, di mana dengan vonis ini Aziz diberhentikan atau tidak bisa menikmati masa politiknya ini selama 4 tahun. Dengan begitu, maka selama 4 tahun ke depan Aziz tidak akan bisa dipilih begitu dalam pemilihan apapun di masa mendatang, begitu deh. Ya, lantas respons dari Aziz Syamsuddin sendiri setelah dijatuhi hukuman tersebut bagaimana? Apakah akan mengajukan banding? Jadi tadi Majelis Hakim Muhammad Tamis meminta kepada Aziz untuk memberikan respons atas vonis ini, di mana tadi Aziz menyatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu begitu untuk menyatakan langkah hukum lanjutan, yakni biasanya mengajukan banding, dan dirinya akan terlebih dahulu untuk mengkomunikasikan dengan tim kuasa hukum begitu. Dengan begitu Aziz diberikan waktu 7 hari oleh Majelis Hakim sebelum nantinya putusan tersebut ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Hal serupa juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang dimana diketahui putusan dari Majelis Hakim ini lebih rendah daripada tuntutan yang mereka jatuhkan kepada ex-wakil ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.